Pemirsa, pemandangan kota Gaza yang hancur menandai perang terbuka yang diperkirakan akan berlangsung lama. Para pemimpin faksi dari Palestina harus bertindak dan pemerintah Israel harus berhenti mengusir paksa dan juga mengambil lahan sah milik warga Palestina. Militer Israel telah melakukan serangkaian serangan udara balasan di jalur Gaza sejak Sabtu hingga Minggu. Setelah gerakan perlawanan Islam Palestina atau Hamas menghujani Israel dengan ribuan roket dalam serangan mendadak. Menurut statistik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sebanyak 313 warga Palestina tewas dan hampir 2.000 orang luka-luka akibat gempuran Israel di jalur Gaza. Serangan udara Israel juga menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas infrastruktur dan bangunan serta pemadaman listrik dan komunikasi yang meluas. احنا كنا في البيت قاعدين دقدقوا علينا جيران قالوا لنا اخلوا احنا ما عرفناش وين نروح وين نخلي حسبي الله ونعم الوكيل طلعنا برا الدار لقينا الدنيا كلها هنا مقلوبه كل من هو راح شقه نزلونا الدار كلها نزلونا العماره من اولها لاخرها احنا خمس طوابق وروف خمس طوابق وروف. Bentrokan terakhir ini menandai konflik yang paling parah antara Hamas dan Israel sejak Mei 2021. Pertempuran 11 hari kala itu mengakibatkan 256 orang meninggal dunia di Gaza dan 13 orang di Israel. Pejuang Hamas memasuki kota-kota Israel pada hari Sabtu di dekat jalur Gaza, membunuh dan menangkap warga Israel dalam serangan yang mengejutkan. Roket-roket Hamas menghantam hingga Yerusalem, tempat sirine serangan udara dibunyikan. Setidaknya 300 warga Israel tewas dan lebih dari 1.800 orang terluka. Angka ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Israel. Hamas menegaskan serangan hari Sabtu adalah respon terhadap blokade Israel di Gaza, serangan yang sering dilakukan di tepi barat selama setahun terakhir, penyerbuan kompleks Masjidil Aqsa, serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina, dan perluasan pemukiman Israel. يقوم الاحتلال بجيشه بالعدوان على أهلنا في مخيم جنين وفي نابلس في عقبة جبر. هذا كله لم يكن ليتوقع أحد أن شعبنا سيصمت عليه ابتداء اسم الأقصى لأن كل ما يحدث هناك قد حذرت منه المقاومة. لكنني أعتقد أن المعركة هذه المرة والمواجهة ستطول وأن رد الاحتلال سيكون رد عنيف جدا. لهذا ندعو كل الأطراف الدولية للجم أي محاولة من قبل الاحتلال لاقتراف مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. Para analis percaya bentrokan yang terjadi saat ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dalam waktu dekat, karena Hamas tampaknya telah siap untuk melancarkan konflik yang berkepanjangan dan serangan balik Israel akan menggunakan kekerasan yang lebih kuat. Polisi Israel pada hari Minggu merilis video yang menunjukkan pasukan keamanan menyelamatkan warga sipil selama baku tembak di sebagian wilayah Gaza. Gaza Envelope atau amplop Gaza adalah istilah yang diberikan untuk wilayah yang dihuni warga Israel yang berjarak 7 km dari perbatasan jalur Gaza. Pertempuran berlangsung di Israel Selatan pada hari Minggu lebih dari 24 jam setelah Hamas melancarkan serangan besar-besaran menggunakan ribuan roket. Para pejuang Hamas membawa tawanan warga sipil Israel kembali ke Gaza, termasuk perempuan, anak-anak, dan juga lansia. Mereka kemungkinan besar akan mencoba menukarnya dengan ribuan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Media Israel mengatakan sedikitnya 600 orang tewas, termasuk 44 tentara. Sedangkan data dari para pejabat Palestina mengatakan lebih dari 300 orang warga sipil tewas di Gaza. Sementara itu, baku tembak singkat antara Israel dan kelompok militan Hizbullah Lebanon menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Militan Hamas menahan sejumlah warga sipil dan juga tentara selama serangan mereka ke Israel dan memindahkan mereka ke jalur Gaza setelah melancarkan serangan mendadak pada hari Sabtu. Sebuah video yang dipublikasikan di media sosial menunjukkan seorang wanita muda Israel yang putus asa diusir dengan sepeda motor oleh para pejuang. Sementara pasangannya digiring oleh dua pria.
Media Israel melaporkan pasangan tersebut sedang menghadiri festival musik dansa di Gurun ketika militan menyerbu daerah tersebut. Keduanya masih dinyatakan hilang. Sementara itu, situasi terkini di Rumah Sakit Indonesia Gaza pada hari Minggu dilaporkan masih dalam keadaan darurat. Korban jiwa mencapai 313 orang dan Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi. Ambulans terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza Utara, membawa korban syahid dan luka akibat serangan udara Israel yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Kementerian Kesehatan Palestina menyampaikan jumlah korban meninggal dunia hingga Minggu siang mencapai sedikitnya 313 jiwa dan nyaris 2.000 orang mengalami luka-luka. Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Iqbal mengatakan Indonesia telah mendesak kedua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan demi menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Akar konflik tersebut adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel yang harus diselesaikan sesuai parameter yang telah disepakati PBB. Lalu Iqbal menambahkan, hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Aman, KBRI Kairo, dan KBRI Lebanon terus memantau situasi terakhir dan berkoordinasi dengan simpul-simpul WNI di Gaza. Dalam catatan KBRI, jumlah WNI yang berdomisili di wilayah Gaza sebanyak 13 orang. KBRI Aman juga membuka layanan hotline bagi mereka yang ingin mengetahui keadaan keluarga mereka di nomor +962 77915 0407. Dan pemirsa, kami kini telah tergabung bersama kami Duta Besar RI untuk Palestina dan juga Yordania, Ade Patmo Sarwono, untuk mengetahui kondisi terakhir di jalur Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia Pak Ade. Pak Ade, saat ini apa saja bantuan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia untuk warga Palestina di jalur Gaza? Sebetulnya kita tidak bisa mempunyai akses ke jalur Gaza karena dari Aman, Jordania menuju ke Gaza itu harus melewati wilayah Israel, dan seperti kita ketahui kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Satu-satunya akses untuk ke jalur Gaza itu hanya melalui Mesir. Jadi sejauh ini kita tidak ada suatu bantuan, hanya kita terus melakukan komunikasi secara intens dengan simpul-simpul di warga negara kita yang ada di jalur Gaza. Dari situ kita bisa memonitor kondisi mereka dan juga memperoleh informasi situasi terakhir yang ada di jalur Gaza. Ya. Pak Ade, kalau untuk kondisi relawan Mercy dan juga warga Indonesia di sana, berdasarkan komunikasi yang dilakukan terakhir, bagaimana Pak? Tadi malam saya terakhir komunikasi dengan salah satu warga negara kita, Bang Onim, mengatakan bahwa kondisi warga negara kita masih dalam kondisi baik dan aman. Memang mereka sangat khawatir karena situasinya sangat mencekam. Selain itu ada yang tetap bertugas di rumah sakit Indonesia. Bahkan mereka lebih cenderung tinggal di rumah sakit daripada tinggal di rumah karena kekhawatiran adanya kena serangan udara dari Israel. Ya, Pak Ade, untuk saat ini apakah ada permintaan khusus dari warga negara Indonesia yang berada di sana, Pak, yang disampaikan langsung ke Bapak begitu meminta pertolongan atau seperti apa? Sementara ini secara khusus belum ada, hanya meminta kita nanti kalau sekiranya pemerintah memutuskan untuk melakukan evakuasi agar mereka segera diinformasikan dan disampaikan bagaimana prosedurnya gitu. Dan tapi sampai saat sekarang kita masih terus memonitor perkembangan di jalur Gaza yang sampai tadi barusan berapa
menit yang lalu saya memonitor dari media-media yang ada, baik elektronik maupun cetak, masih ada saling menyerang dan ada serangan dari Hamas, roket-roket Hamas ke beberapa daerah, bahkan sampai ke bandara yang ada di Tel Aviv. Jadi ini yang kita terus memonitor perkembangan dari situasi di jalur Gaza, maupun kita juga terus memonitor situasi di tepi barat maupun di wilayah Israel, karena kita mendeteksi ada juga warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Israel. Ini kita juga masih terus mencoba memperoleh informasi di mana mereka berdomisili, walaupun sementara kita tahu ya ada beberapa yang di Tel Aviv, tapi ada beberapa yang kita belum tahu apakah ada di daerah-daerah di sekitar jalur Gaza. Baik. Pak Ade, kalau berdasarkan informasi yang Anda sampaikan tadi bahwa memang serangan masih terus berlanjut di sana, tapi kalau kita bandingkan dengan hari Sabtu, Pak, apakah eskalasi konflik ini lebih tinggi saat ini atau sudah mulai berkurang, dan titik mana saja yang menjadi target serangan dari masing-masing pihak, Pak? Jadi kalau eskalasi, kalau dilihat masifnya dengan hari Sabtu kemarin, memang agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berkurang. Tapi bukan berarti ketegangan konflik atau konfrontasi itu sudah mereda. Dan fokusnya itu terutama ada di dua wilayah, di wilayah Israel, yaitu di kota Ashkelon dan Sderot, itu yang menjadi sekarang perperangan terjadi karena tentara Israel berusaha untuk menguasai kembali kedua kota atau daerah tersebut yang kemarin diduduki oleh Hamas. Walaupun di beberapa kantong-kantong itu katanya tentara Israel sudah menguasai, tapi belum bisa mengontrol sepenuhnya kedua wilayah tersebut. Selain itu, serangan udara dari Israel terus berlangsung menembaki atau mengebom beberapa titik di Gaza, yang menurut mereka diduga instalasi dari Hamas. Jadi biarpun sedikit berbeda dengan kemarin hari Sabtu, namun intensitasnya masih tetap cukup tinggi di daerah baik di Gaza maupun di wilayah Israel yang berdekatan dengan Gaza. Baik, terima kasih Pak Ade Patmo Sarwono, Duta Besar RI untuk Palestina juga Yordania atas informasinya. Kita harapkan semoga keadaan WNI dan juga keadaan warga di sana selalu dalam keadaan selamat ya Pak ya. Dan kondusif. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ade. Kita beralih ke informasi dalam negeri, pemirsa. Tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Lingkar Utara, Desa Menduran, Grobogan, Jawa Tengah. Satu pelaku menderita luka bacok di kepala dan dirawat di rumah sakit. Tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Lingkar Utara, Desa Menduran, Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan pelajar dari dua kubu saling serang sambil membawa senjata tajam dan benda tumpul. Beberapa pelaku tertangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Dua pelajar masih dalam pemeriksaan. Tawuran diduga dipicu saling ejek di media sosial. Langsung melaksanakan pengecekan ke TKP, dan memang benar kita ada korban. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Utama. Dengan dua orang masih kita mintai keterangan untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Korban berapa orang ini? Sementara hasil dari TKP tadi baru satu orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Utama. Satu korban yang menderita luka bacok di kepala dirawat di Rumah Sakit Siaga Utama Grobogan dan dijaga polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.
Kita ke Jawa Timur pemirsa, karapan sapi Piala Presiden di Bangkalan pada hari Minggu kemarin diwarnai kericuhan. Puluhan orang adu jotos dan saling serang dengan senjata tajam. Kericuhan pecah di tengah kegiatan karapan sapi Piala Presiden 2023 di lapangan karapan sapi RP Muhammad Nur, Bangkalan, Jawa Timur pada hari Minggu. Ratusan warga panik saat puluhan orang pendukung pasangan karapan sapi saling adu jotos, bahkan beberapa di antara mereka membawa senjata tajam. Petugas gabungan sempat kewalahan meredam kericuhan. Akibat peristiwa ini, 3 orang luka-luka. Keributan dipicu ketidakpuasan peserta dan pendukung saat perebutan juara di kategori bagian bawah. Kalau insiden tadi, itu kan sebenarnya para juri dengan hakim itu sudah punya aturan sendiri. Hanya kadang pemilik sapi tidak terima dengan apa yang terjadi di lapangan. Tetapi saya yakin dan percaya orang Madura itu berjiwa besar, berhati besar. Dengan kepala dingin, besok kita akan pecahkan bersama Haji Thohir yang merupakan ketua dari Pakar Sakera, Pakar Karapan Sapi Madura. Akibat keributan ini, pengumuman juara tidak dilakukan. Kegiatan karapan sapi ini diikuti oleh 24 pasang sapi karapan dan dihadiri 20.000 lebih penonton. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai pemilihan kepala desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah. 2 kubu pendukung calon kades terlibat aksi saling lempar batu hingga adu jotos. Dua kubu pendukung calon kepala desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah terlibat bentrok saat pencoblosan Pilkades Minggu pagi. Dalam bentrokan itu warga melakukan aksi saling dorong, lempar batu, bahkan hingga adu jotos. Bentrokan antara dua kubu pendukung ini diduga terjadi lantaran salah satu warga ditegur karena kaos atribut saat mencoblos. Tak terima mendapat teguran, kedua warga berkelahi hingga menimbulkan kericuhan. Beruntung pihak keamanan yang terdiri dari TNI Polri mampu meredam bentrokan dan memisahkan dua kubu pendukung ke tempat pencoblosan yang berbeda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa warga mengalami luka akibat lemparan batu. Karena pendukung nomor 1 dan nomor 2 tetap menggunakan atribut yang sudah kita sepakati tidak dilaksanakan. Akhirnya mereka menunjukkan identitas, melaksanakan yel-yel, terjadi gesekan. Itu atributnya apa, Pak? Berupa kaos yang berbeda, kan nomor 1 dan nomor 2. Panitia ini sudah dipersiapkan sedetail mungkin. Kemudian tadi kita briefing juga untuk semaksimal mungkin lah, walaupun tadi ada kejadian sedikit itu, alhamdulillah sekarang sudah kondusif kembali dan semoga nanti sampai selesai bisa berjalan lancar, aman. Pemilihan kepala desa di Desa Kembangan merupakan salah satu lokasi zona rawan. Hal ini dikarenakan hanya ada 2 calon kepala desa yang sama-sama memiliki banyak pendukung di desa tersebut. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Istri, anak, dan juga cucu Syahrul Yassin Limpo dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan akibat dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.